beberapa ulama kayak Ibnu Abbas, kayak beberapa ulama mengatakan alif lam mim dan hamim itu min jihadi hadi sunnah, termasuk kriteria ini. Sehingga orang-orang Arab yang benci Quran sekalipun itu tidak pernah menyoal Muhammad. Ya Muhammad ini ada ayat yang nggak bisa dimaknani. Quran kamu bilang hamim alif, nggak ada yang protes gitu. Karena orang Arab tahu meskipun nggak roh maknanya ngerti penggunaannya kayak tadi apa babi bukan nggak roh maknanya. A sampai Z orang roh maknanya, tapi tahu istimalnya arahnya seperti ini. Paham ya? Paham tenan ora bocah. Makanya nah tapi ilmu seperti itu kan ruwet. Yang enggak ruwet adalah ilmu wallahu alam. Nah, terus setiap pengarang enggak alif lam mim ya wallahu alamu bi muradi bidzalik, Allah lebih tahu. Jare sing ngaji wis suwe ban Allah luwe. Artinya ada orang yang keblinger darani yang tahu maknanya Quran hanya Allah saja, orang lain enggak tahu. Makanya harus jadi guyonan yang tahu maknanya Quran hanya Allah saja, orang lain enggak tahu. Karena Allah yang ngendikan yang paling tahu maknanya juga Allah, kita tidak bisa tahu. Kalau kita tahu kayak Allah itu tidak mungkin, tapi yang diarahkan Allah pasti kita. Kalau kita tidak tahu berarti kita nggak perlu sholat, nggak paham perintahnya wa aqimus. Cuma kalau kita tahu kayak Allah ya tidak mungkin. Nah, ini kan sama-sama keblinger. Sing sitok sok ngerti kaya pangeran. Ya biru ora pangeran kok kaya pangeran. Sing sitok muni Quran itu nggak bisa difahami hanya Allah tok yang paham. Ya gunanya apa diturunkan nak kira-kira wong liya ora. Geneman kok kan bodong iki. Makanya saya ulang lagi. Ngomong sampai ngaji saya dan saya mau menjelaskan. Meskipun saya sendiri tidak paham, itu seperti itu tidak harus paham, tapi kita tahu arah istimalnya. Sehingga ulama kayak Ibnu Jarir atau Bari kayak banyaklah semua ulama mengatakan hamim alif lam mim itu kita tidak tahu, itu termasuk minal mutasyabihah. Tapi kalau kamu tanya saya, kata Ibnu Jarir atau Bari, kenapa Allah pakai seperti itu? Kira-kira begini. Alam tu waladi abata, alam tu waladi babi buba. Artinya apa? Saya ngajari anak saya beberapa huruf atau bacaan yang dibutuhkan anak saya. Terus gue membahasakan anak saya tak ajari babi buba. Paham ya? Terus babi buba ada maknanya enggak? Enggak ada. Tapi kamu paham maknanya itu seperti itu. Paham ya? Jadi supaya ngono. Sehingga bahasa itu enggak ada yang protes ketika saya cerita. Saya ngajari anak saya babi buba. Ada enggak yang protes? Enggak ada kan? Karena semua orang tahu maknanya adalah diajari cara membaca. Oh, kalimat itu maknanya apa? Maknanya biar maknanya istimalnya seperti ini, paham? Penggunaannya itu sirinya kenapa Allah pakai nama alif lam mim hamim. Pasti kira-kira begini, ini loh Quran dimulai dengan alif lam mim. Bahwa ini akan melibatkan huruf-huruf Arab, akan ada siri huruf-huruf Arab. Kemudian siri ini ditebak-tebak. Lah sing rodok dukun sudah dijimat. Haikal ben sangar dibungkus mori napa? Putih. Engko sing kedol wonge rambutnya gondrong. Lah itu terus laris. Lah iku macam-macam wis wong kena seri iku terus kena justifikasi napa? Nah, misalnya jimat terus sing ngedol wonge dasinan ruwes kan gak meyakinkan. Nah sing kon ngedol rambutnya gondrong terus dibungkus apa? Mori terus kayak minyaknya sing rada mampu melati lah terus kan wong kan. Iku akal-akalan kan ya ora ono Quran ngono iku ya ora. Ana wong ngelu ngombe terus mari pancen wae mari ora perkara ngombe pancen ngelune wis suwe wae napa. Quran turun ora nggo jimat. Ya tapi nek ana sing nganggo jimat ya monggo mawon pangeran sugih ora masalah kok pangeran wis nah ono dadi rezekine ora masalah. Tapi kita ini enggak. Ya saya ulang lagi. Sehingga bahasa-bahasa yang oleh orang nahwu dikatakan lil milki, orang nahwu mengatakan idhofah itu potensinya bermakna tiga. Ada idhofah bermakna min, fi, dan lam. Yang paling banyak kan lam ya. Misalnya babu sajin, pintu kayu, berarti pintu dari kayu. Khotamu hadidin, apa? Ali-ali dari apa? Besi. Terus ada bermakna fi, kayak dzulmul laili, berarti malam gelap di malam hari. Dzulmul laili dzulamun fil. Dan yang ketiga ini yang paling sering terjadi, bahkan ada ulama ngaku mengatakan sebenarnya semua idhofah itu bermakna lam, lil milki. Kalau kamu katakan saubu zaidin berarti bajunya Zaid.
Baitu Zaidin rumahnya milik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau dikatakan milik itu ya milik, berarti Baitullah rumah milik Allah. Ruhullah berarti roh milik Allah. Nah, kalau milik Allah ya sudah ada roh tertentu yang miliknya Allah yang dikasihkan Nabi Adam. Ya sudah gitu aja, wa nafakhtu fihi min ruhi. Apa susahnya? Terus ada orang berlebihan mengatakan Allah itu punya roh dan rohnya Allah ini diberikan ke Adam. Mana ada barang qadim bisa ditransfer dan mana ada barang hadis bisa menerima barang apa? Qadim. Paham ya? Dalam bahasa min ruhi itu udah harus konotasinya milik Allah. Terus misalnya gini, masjid yang elek sing panceng itu ya tetap jenenge Baitullah, omahe pangeran. Terus kita takok, pangeran nak rene kapan? Terus kita nak sholat nih kono muni wis sowan pangeran. Ya tidak ada seperti itu. Pokoknya Baitullah itu bait milik. Oh, memang nyatanya milik. Oh ya sudah gitu, rasa dijerok-jerok. Tapi kan Allah ora ning kene kok, Kak. Ya serasa ngono-ngononan pokoknya Baitullah litasyrif, karena sesuatu itu mulia diisnadkan kepada Allah. Sini al-idhofah kadang litasyrif, kayak Ka'bah disebut apa? Baitullah. Inna hadza baitu. Ini penting saya jelaskan, makanya saya ingkar seingkar-ingkarnya. Saya ulang lagi, saya ingkar seingkar-ingkarnya. Kalau ada orang membuat hukum atau kesimpulan dari Quran terjemah itu tidak bisa. Terjemah itu tidak mewakili maknanya apa? Quran. Karena terjemah ini kan ya terjemah. Quran turun itu sudah ada aturan yang melatar belakangi. Kemudian Quran turun. Misalnya begini. Saya contohkan bab fikih saja, yang paling gampang itu bab fikih. Ya dengarin ya, saya mencontohkan bab fikih. Orang kawin itu berarti kan lelaki sama perempuan, ya, sepakat ya kan? Dulu zaman orang kafir lah itu yakin yang namanya kawin itu ya lelaki sama perempuan. Kalau yang sejenis, dulu nggak ada bahasa LGBT, tapi kalau yang namanya kawin itu ya laki dan perempuan. Ya. Terus yang namanya perempuan itu ya anaknya orang. Kalau anaknya orang, kalau mau kawin ya yang kawinkan yang punya anak. Kalau dia kawin sendiri, jadi demenan, bukan kawin. Nah ini cerita zaman jahiliyah, bukan zaman Islam. Sehingga kata Imam Nawawi yang ngarang kitab Majmu', nikahul kufar sahihun, nikahnya orang kafir itu sah. Karena mereka menikah itu ya dengan cara yang kita yakini. Zaman sebelum ada Rasulullah, orang kafir ya gak nikah dengan saudaranya, dengan bulenya, dengan ponakannya. Mereka nikah pasti dengan orang. Dan Allah menyebut ya imro'ata Fir'aun, istri Fir'aun, imro'ati Abi Lahab, wa imro'atu, istrinya Abu Lahab. Gak ada Allah bilang demenannya Abu Lahab, karena mereka kawin, paham ya? Dan kawinnya ya sah itu ya dikawinkan bapaknya, disaksikan orang banyak dan tidak mahram. Sehingga saya ulang lagi, sehingga termasuk kebanggaan Rasulullah dan keluarga besar Quraisy adalah tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Allah membuat Muhammad ini spesial. Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunalis nihi tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Keluarga Muhammad itu keluarga yang terhormat. Mbah-mbahnya gak ada yang zina. Kalau kumpul sama perempuan pasti lewat nikah. Itu min adami wa ila abihi wa ummihi, mulai Nabi Adam sampai Said Abdul. Terus kamu ngomong gini, Islam datang buat aturan nikah. Sebelum Islam nggak ada nikah. Itu omongannya mubalek, nggak ada ulama ngomong seperti itu. Paham? Nikah itu syariat qadimah, syariat dulu nikah itu ada. Dan orang kafir pun menikahnya secara benar. Artinya kalau mereka salah, mereka pun mengatakan demenan. Dulu Mughirah itu demenan. Ya orang bilang demenan yang Mughirah. Kalau yang istrinya ya istrinya Mughirah. Sehingga Allah menyebut wa mro'ata Fir'aun. Semua mengatakan istrinya Fir'aun, istrinya Abu, karena dinikah secara sah dan dengan cara yang sah. Kemudian kata Imam Nawawi, dan ini semua ulama mengatakan demikian. Angger gak ngomong ini orang ulama. Nikahnya orang kafir itu kita sahkan meskipun dengan cara yang salah. Asal cara yang salah ini bukan dzatiyah dalam rukun nikah. Bisa kita benahi. Misalnya gini. Nikah itu pokoknya anggur wis lanang wedok ana bapake teko dangdutan
terus ning kono wis ana nanggap ceki. Yo berarti wis nikah. Ya sah meskipun dengan cara seperti itu. Ya misalnya gini ya, ada orang kafir. Misalnya Abu Lahab atau Fir'aun nikah ukurannya terus wong wedok teko, bapake teko. Terus ning kono ana dangdutan, ana nanggap apa wayang apa pokoknya ya seperti itu dikatakan nikah. Ya kita katakan itu nikah. Selagi dalam nikah itu tidak terjadi dzatiyah yang tidak hilang setelah Islam. Kecuali terjadi dzatiyah yang Islam nggak mengesahkan. Misalnya ngawini ponakannya, atau ngawini saudaranya, atau ngawini bulenya. Ada dzatiyah yang menurut Islam nggak bisa diteruskan karena menikahi mahram. Kalau terjadi seperti itu, nikah kita batal. Tapi kalau salahnya itu hanya karena tadi akadnya lewat cukup dengan dangdutan, akadnya cukup bapak kayak apa yang buat badu bopo gak ada sewa hijab kabul, ya sudah sah. Makanya menurut saya nikah-nikah yang terjadi di Indonesia dengan banyak kekacauan itu karena kita ada alim atau kulturnya salah. Cara kalau bisa asal dzatiyahnya ini, makanya menurut saya kalau teman-teman saya yang ngaji fikih ini semua yang kangkang yang masih ngaji fikih, sementing sampai apal jumlah muharramat orang yang jadi mahram itu saja, yaitu hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Itu yang penting itu muharramat berapa itu? 7 yang orang Jawa itu 5. Wah kalau ngelotok soalnya kula ngene apal tenan. Umun mbok itu sapa ya? Man waladatka, orang yang melahirkan kamu. Itu jenenge mbok. Apa? Hurrimat alaikum ummahatukum, terus bintun. Nah sekarang bintun itu siapa coba ayo? Sing ngaji niki nek iso arifi. Bintun itu maknanya apa? Orang perempuan yang dilahirkan istri sah kamu itu jenenge bintun. Tapi kena demeni wong terus dia anak wedok. Hasil demen anak itu ora iso darani anakmu. Sehingga kalau dia nikah enggak boleh kamu jadi wali. Paham ya? Bahkan sebagian mazhab sange ekstrimnya mengatakan anak hasil demen anakmu nak kepen nikah sah, boleh didemeni tapi anaknya dinikah nggak wali besar, tapi ya terlalu boleh didemeni kok anaknya. Tapi karena apa? Karena nggak ada hubungan nasab sama sekali. Menurut syariat ini nggak ada hubungan nasab. Karena produk apa? Ilegal. Umun bintun apa tadi hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Saudara perempuan sekandung. Terus wa ammatukum saudaranya bapak, wa khalatukum saudaranya ibu, berarti bule dari ibu. Terus wa banatul akhi anak perempuan dari saudara lelaki. Terus wa banatul akhi wa banatul ukhti. Makanya Islam menghitung 7, tapi kalau kita ngitung itu 5 karena kita hanya ngitung apa ibu, anak wedok, ponakan, bule. Kalau sebenarnya ibu, anak wedok, dulur, bule, ponakan. Sehingga orang Jawa ngitung mau 5. Mereka cara orang Jawa dulure bapak ya bule, dulure ibu bule. Nah cara orang Arab dulure bapak itu ammah, dulure ibu khala. Ponakan cara Jawa ya ponakan, cara Arab ponakan banatul akhi, ponakan banatul ukhti. Paham ya? Ini penting kalau terang. Sehingga kalau nikahul kufar dan setelah nikah nggak terjadi mahromiyah yang abadi, maka nikahnya kita katakan sah meskipun ketika nikah dengan kefiah yang salah. Misalnya sewotnya salah, saksinya apa? Fasih. Tapi asal tadi yang dinikah tetap perempuan yang tidak mahram. Tapi kalau yang dinikah itu perempuan yang mahram, Islam akan membatalkan karena ini membawa dzatiyah, membawa rukun yang fatal. Tapi lucunya baiknya manusia, terutama suku Quraisy itu pun nggak terjadi, nggak ada cerita Islam ngeritik Abu Jahal. Lalu Abu Jahal orang elek, biung ponakane didemeni, tidak ada. Abu Jahal nikah sama orang lain yang tidak mahram. Abu Lahab juga nikah sama orang lain yang tidak. Ini penting saya utarakan. Nah, kemudian Quran turun dengan tradisi yang sudah mapan di Quraisy. Yang namanya nikah itu mapan, ada walinya, ada saksinya, ada syaratnya. Kemudian terus Quran dengan lafadz yang ringkas karena sudah ada peradaban yang baik dan benar. Famastamta'tum bihi min hunna fa'atuhunna ujurahun.
perempuan yang sudah kamu nikmati, istimta itu sudah kamu rasakan, sudah kamu nikmati. Sementing fa'atuhuna ujurun, sementing mbok opahi. Terus kowe maknani nganggo awur-awuran, nak ngono sing penting nek bar iku bayar. Iku kan koyo klonte. Ora ngene iku blok-blok ora ngene iku maknani Quran iku ora ngene iku. Makanya ya saya ulang lagi, gak bisa maknani Quran seperti itu. Kowe ra iso misale darani tikus halal, ning Quran ra ono muni tikus iku haram ora ono. Agar ning Quran ra ono sebarane halal. Ya ning Quran yo ora ono harame mangan racun, mangan kabel, mangan HP, yo ora ono. Mergo pangeran pirsa wong mangan kabel lak sereten dhewe. Ukurannya tidak seperti itu, begini tak warai. Orang Arab itu sudah mapan dalam berperadaban. Lagi-lagi Quran turun itu sudah ada peradaban. Di antara peradaban terhormatnya suku Quraisy adalah mereka makan sesuatu itu yang baik, yang tidak punya efek negatif. Dan mereka mensifati nabinya yaitu nabi itu siapa? Nabi adalah alladzi yu'minu wan nabi yu'minu seperti wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Nabi adalah orang yang menghalalkan sesuatu yang baik wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, mengharamkan sesuatu yang jorok, yang jijik. Jadi orang Arab akan tahu kalau kamu mengatakan yang enggak ada di Quran harami umbel ya kono tongseng. Umbel itu terus gono apa? Tongseng. Peletong kok ya ada. Sudah ada kaidah yang namanya Muhammad atau Rasulullah atau Nabi itu yang menghalalkan sesuatu yang bagus, yang mengharamkan sesuatu yang khobais. Khobais itu apa? Kata Imam Syafi'i, satu makanan sing orang Arab yang terhormat itu merasa jijik. Saya perlu nggak mengharapkan ke santri-santri saya dong, jogeman mangan umbel, mangan tae, terus mangan. Kan darani kiai Arab barang jelas kok diomongno kan mesti begitu. Jadi aku gak perlu ngarani dong, jogeman mangan cindil ya ora mungkin. Wong wis ngerti ra usah diharamno, nek wong normal ya ora bakar mangan. Ini penting saya utarakan, kita tidak boleh pakai kaidah hampir dengan Quran gak ngaramno berarti halal Quran sing ndi? Quran sing nganggo makna sapa? Quran apa Quranku? Nah Quranku orisinil waras. Quran itu kok terjemah itu tidak makili Quran karena tadi Quran itu hidup di satu peradaban dan peradaban itu sudah mapan. Nah ini di sini kenapa Allah mengistilahkan istrinya Fir'aun, istrinya Abu Lahab. Karena ternyata mereka ya gak nikah sama orang yang mahram, nikah sama orang lain, ghairul mahram. Ini penting terus saya utarakan. Begitu juga istilah ruhuwah, ruhihi. Orang Arab tahu idhofah itu tidak harus seperti itu. Mereka sesuatu yang terhormat dikatakan baitullah. Paham ya? Berarti Bani Adam yang disebut khalifatullah. Terus sekarang misalnya kamu artikan secara terjemah, manusia adalah pengganti Allah di bumi. Mengenai pangeran melok-melok kan mesti digenteni manusia. Terus pangeran saiki santai seturu kan mesti pasrahno manusia. Sudah kok gebreke ngono ya ora ono ngene. Ya pokoke pantes-pantese manusia berhubung keren disebut khalifatullah. Bono tambahane Pranata Gama ora roh wis pokoke nek ning Quran itu disebut khalifat. Ya sudah kira usah GR aku khalifatullah. Gak oleh tak nomani aku. Aku iki jare wong liya. Arman sampe kedok sekolah itu aku ya khalifatullah. Kok ora ono bare. Ini penting saya katakan ya. Jadi ngaji Quran itu aturannya sebagai mufassir itu harus ngerti istimalul arab. Seorang lagi apa? Istimalul arab. Makanya disebut wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir rohul amin ala qalbika litakuna minal munzirin wa bilisanin arabiyyin mubin. Quran itu diturunkan dengan istimalul arab yang mubin yang jelas. Makanya kata Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian di era-era modern dikatakan Syekh Mutawalli Sya'rawi, tidak ada orang kafir yang menyoal alif lam mim. Tapi kenapa sekarang banyak di kampus-kampus di kajian tafsir kita jangan putus asa mengetahui maknanya alif lam mim. Jangan kayak tafsir dulu yang hanya bilang Allahu a'lam bimuradihi. Kita harus berani menafsirkan. Ora berani menafsirkan jadi berani nekat ya. Ungkapan ra kena diartekno kok dipeksa. Wong kafir sing gedeng Quran wae ra iso mencibir alif. Lah mergo ngerti penggunaan itu normal. Meskipun ora artine tapi penggunaan itu normal. Iya normal. Kayak saya ngomong, saya mengajarkan anak saya babi buba.
Mukhatab tidak protes, Gus babi apa kalau ngomong yang jelas, ya berarti mukhatab bento, ora ono mukhatab mesti ya paham, menurut saya ngajarkan anak saya A sampai oh maknanya ngajari detail, itu diredaksikan A sampai ya sudah pasti di semua laga ini mesti ada istiqmal. Orang kafir, andai kan alif lam mim itu penggunaan yang salah, pasti orang kafir bilang Muhammad, kata kamu Quran itu mubin, jelas, tapi ini ada lafaz yang kamu sendiri tidak tahu maknanya. Ini apa-apaan? Nggak ada orang kafir protes seperti itu. Kok gue gara-gara kuliah malah protes? Orang kafir yang syarat pera protes kok ya. Bedino sholat madhep ngalor ngidul malah. Ya apa-apaan? Malah Kanjeng Nabi nak duka al-mira fil Quran kufrun. Berdebat Quran itu kafir. Aku termasuk kiai-kiaian ladarani kafir-kafir. Lalu berkali-kali diundang jadi narasumber tafsir, itu jarang dugi. Karena yang datang kadang-kadang sing takok itu semua bulat. Jadi takok bendarani cerdas. Padahal tambah takok tambah aku ora bodoh nih. Mulane jarang takok gara-gara tambah gelo perkarane. Nak kon mulang gelem lho. Nah, mulang kan ndekne ra iso tak isahno. Nak takok, nak debat kan kesannya kita banding. Mungkin Edward Eraro, Gunar, Tafsir Sawi Eraro, Opo Eraro, Roy terjemah terus ngajak debat aku. Ini apa-apaan kan terus kacau. Oh kacau. Gus menurut Anda gimana? Ada gini dia berarlah bocor. Ayat biro, nggak tahu pokoknya loh lah itu. Nggak tahu debat sih ngomong. Nggak sering kulah kali. Tapi kalau ada satu area yang di situ banyak orang alim, terus tak tanya yang alim berapa, ya sih 40%, yang hafal Quran berapa 40%, sengelanya hampir orang saya datang, karena nak ngundang aku seminar gampang, pastikan kau alim, aku teko, ya ngaku alim itu segala salah ya, aku teko harus kayak Abu Nawas nih, Abu Nawas itu nggak seneng pidato, dia suatu saat diundang pidato dia tanya, hadirin. Saya ini tidak bisa itu, mau ngomong, tapi tanya dulu, apa? Kamu orang pintar atau orang bodoh? Orang bodoh, aku mau ngomong bodoh, rugi, paling gak paham deh. Saya kira, ya sudah nak, Abu Nawas, kita orang pintar, apa orang pintar jadi pidato? Dan kira itu semua, iya, separuh ngomong, aku orang bodoh, saya sudah sepakat, separuh bodoh, separuh pintar. Ya sama, saya pintar nak perlu diomongin, saya bodoh rugi ngomongin berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu meskipun guyon itu jadi ilmu. Sebetulnya potensi kita ngomongin orang ya dua itu. Nak pintar gunanya bu omong no rugi, nak bodoh bu omong no ya orang paham. Makanya Abu Nawas nggak mau pidato. Nah, sekarang pidato itu kan profesi, jadi nggak penting lah paham nggak paham. Tetap untung lah paham nggak paham itu. Ya tapi masih yang ikhlasnya banyak. Yang pidato ikhlas, yang nggak ikhlas mungkin lebih banyak. Nah ini penting saya jelaskan. Jadi ulumul Quran itu jelimet. Sampai di karang Imam Suyuti namanya kitab Al-Itqan. Itqan itu besar. Sama Said Alawi agaknya Said Muhammad diringkas namanya Zubdatul Itqan. Saya baca itu di pondok saya. Zubdatul Itqan oleh Said Muhammad diringkas lagi, dibuat lebih mudah lagi namanya Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran. Dan itu kalau kita baca Itqan maknanya Quran itu mudah sekali karena di situ diterangkan istimalul Arab. Tamhidul Arab lil Quran, karena pasti dunia itu ada tamhid. Jika tadi orang-orang yang alim muji Rasulullah coba hafidul ilahu karomatal di Muhammadin abahul amjada sonalismi tarokus sifah hafalam yusibhum aruhu. Semua babanya Nabi itu meninggalkan perzinahan, padahal belum ada Islam, tapi mereka tahu kalau zina itu buruk. Zina itu apa? Buruk. Dan yang baik itu nikah, makanya mereka nikah semua, sampai tahu nasabnya. Sayyidah Aminah binti ini, Sayyidah Khadijah itu semuanya terdaftar dan semuanya dikatakan suami istri. Dan nggak ada yang nikah mahram. Lalu setelah sampean Islam kok malah mahram merah apa? Lu kiai ora apa? Cek mahram lu piro? Cek mikir. Mestinya ngotok, mahram itu 7, nak cari lah Jawa 5. Ini penting saya utarakan, sehingga nanti kalau ada lafaz-lafaz mutasyabihat, kamu bisa numpang lewat dengan kultur yang sudah ada, yang sudah Misalnya begini, ada Masodukul Abdi, ini contohnya Zakaria Al-Ansari. Di bab sholat itu batal dengan makan. Orang kalau makan sholat batal enggak?
itu yasduku membenar. Yasduku beneri sesuai kaidah. Upo sitok ning gone selilitan. Terus mbok lek batal gak? Batal karena kamu sholat kok makan. Ya, padahal upo sitok. Oke, di bab sholat upo sitok dikatakan makan dan membatalkan sholat. Tapi di bab nyugoi tamu. Terus kowe nyugoi tamu buka upo sitok. Monggo dahar. Terus kowe takoki bapakmu, wis pokoke mangan tamu cempon kula mesti upo sitok. Agar dilek ya jenenge mangan. Lho, ning bab poso mbek bab sholat ngelek upo sitok wis darani mangan, pasane batal. Tapi nek bab hormat tamu, urung iso dikeki, urung iso diarani ngekeki mangan. Lah tapi nek ning bab poso, sing diarani mangan ku sak piring, nek setengah piring rung batal lo. Poso ku innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bocah kok gobloke ngono. Sama-sama istilahnya makan. Saya ulang lagi, sama-sama istilahnya makan. Ning bab poso ambek sholat iku uposito diarani wis mangan, melane diarani batal. Ning bab nyugoi tamu urung iso diarani mangan. Lah nak bab mangan ning gone poso kaya bab ning hormat tamu ya enak. Besok sarapan setengah piring. Wah awan setengah kan boten sak piring urung iso diarani. Ora iso ora ngene iku. Wong waras ngerti istimalnya, kegunaannya kayak podo-podo istilahnya mangan. Karena kita hidup ini sudah ada peradaban. Kita hidup ini sudah ada peradaban. Wong ngerti-ngerti nak dikai tangan kanan itu terhormat, nah dikai tangan kiri itu enggak terhormat. Itu sudah ada peradaban. Kemudian Islam mengatakan jom kesunatan angin kei wong tangan kanan, tangan kiri monggo. Karena peradaban sudah merasa perlakuannya seperti itu. Tahu-tahu ada barat, ada kita-kita yang materialistik. Aduk tangan kiwa 1 juta, timbang tangan tengen 2.000. Nah, ini kan sudah peradaban yang kita pak. Ya contohnya aja ngono. Lah ya lek sapa artine ngekek tangan tengen nak 2.000, aduk tangan kiwa lah nak 1 juta ya ora ngono ukurane. Aduk 1 juta nganggo tangan tengen. Timbang 2.000 nganggo tangan kiwa. Berarti peradaban di mana-mana enggak yang sat yang recel yang koyo gaweanmu niku ora. Nah kira-kira seperti itu makna nih Quran. Makanya ada istimalul aruf. Saya ulang lagi, ada istimalul. Jika masyhur itu dalam kaidah. Saya tak cerita sedikit ya. Imam Syafi'i itu dikatakan alim oleh gurunya. Itu pas umur 16 tahun. Itu kata gurunya Sufyan Ats-Tsauri, terus Muslim bin Khalid Az-Zanji. Itu guru-guru Imam Syafi'i zaman beliau masih junior. Itu ada siapa? Sufyan Ats-Tsauri, terus Sufyan bin Uyainah, terus Muslim bin Khalid apa? Az-Zanji. Sebenarnya Imam Malik itu ketemu gede. Imam Malik itu jadi guru Imam Syafi'i setelah alim. Jadi dapati banyak membentuk siapa? Imam Syafi'i. Yang paling banyak membentuk itu namanya Sufyan Ats-Tsauri, terus Sufyan bin Uyainah, terus Muslim bin Khalid Az-Zanji. Imam Syafi'i pertama dibolehkan fatwa itu begini. Ada hadisnya Rasulullah. Teksnya itu begini. La tuharrikut ta'ira min wakanatiha. Terus Imam Syafi'i ditanya oleh gurunya, ini tidak sama maknanya dulu. Ma maknahu ya Syafi'i, ya tentu gurunya jangan. Maknanya itu apa? Jangan gerakkan burung dari tempat diamnya. Ya, saya ulang lagi, jangan gerakkan burung, maksudnya juga gusak dari tempat apa? Diamnya. Ya bisa kurungan, bisa tempat istirahatnya burung. Imam Syafi'i saking alimnya mengatakan begini, kanatil Arab, idza aradu safaron. Orang Arab itu kalau mau pergi itu tatoyur dengan burung. Nah, lunga yang penting, mau dagang besar ke Syria misalnya, burung digusah. Nak torot yaminan berarti bagus, tapi nak torot simalan berarti alamat buruk. Kalau terbang ke kanan berarti ini safar sing mubarak. Kalau terbang ke kiri berarti tidak berkah. Sehingga disebut tatoyur. Tatoyur itu memutuskan sesuatu berdasar terbangnya burung. Makanya disebut qalu ta'irukum ma'akum inna tatoyarna bikum. Tatoyur itu sesuatu semuanya dikaitkan dengan apa? Burung. Bahasa Arabnya burung apa? Ta'ir. Makanya ketika perdebatan Nabi dan umatnya memang qalu inna tatoyarna bikum. Kata Rasul apa? Ta'irukum ma'akum. Ini maka apa? Semuanya berdasar apa? Keputusan apa? Keputusan penting ini berdasar terbangnya apa? Burung. Makanya disebut ta'ir.
Terus Imam Syafi'i karena dia orang alim mengatakan begitu. Orang Arab Pak Guru itu punya adat kalau mau pergi itu gusah manuk. Nah manuknya terbang kanan, mereka jadi pergi. Tapi kalau gusah terbang ke kiri berarti nggak jadi pergi. Terus kata guru-gurunya al-ana qad ana laka antuftiya ya Syafi'i. Saiki kowe suwaye fatwa. Wong lafat ngono tok kok kowe pahame nganti ngono. Karena tadi hadis itu sudah ada istiqmalul Arab. Coba kalau semaknani sampean, hadisnya kan mau ngene tok. Ojo gusah manuk sangka tempate. Terus buat andai kan Imam Syafi'i itu koyo kowe kan yo ngono tok. Maknane nggih pokoke manuk ora oleh digusah. Kurang pegawaian tapi gusah manuk bareng. Dari guru kan bocah kok gebrak maksud. Ndak seperti itu. Manuk ojo gusah, maknane nak mbok gusah terus dadi penentuan hukum. Terus kowe nentokno keputusan. Jadi misalnya kowe coba pilihan presiden. Jokowi apa Pak Prabowo gusah. Sing kanan ditulisi sapa sing kiri ya ora ono. Sesuai kaping lamar kerja gusah manuk kok terbagi ngiri wis ora usah diterusno ngambar iki. Lah maksudnya seperti itulah. Terus kemudian kita maknani Quran. Qalu inna tatayyarna bikum terus ta'irukum ma'akum wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Terus kita tahu ya kenapa Quran sering pakai ta'ir tatayyarna karena ada istiqmalul Arab ta'ir ini sebagai ukuran. Ya, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.